Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali di kuliah online tentang matematika lanjut. Pada pertemuan kali ini, saya akan bahas tentang penyelesaian contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan regresi dan interpolasi linier. Ada dua bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang penyelesaian kasus regresi linier. Kemudian yang kedua, penyelesaian kasus dengan interpolasi linier. Masing-masing akan kita selesaikan dua contoh kasus. Video nanti akan saya bagi menjadi dua. Video yang pertama, penyelesaian kasus dengan menggunakan regresi linier. Contoh pertama, misalkan diketahui nilai X dan Y. X ini menyatakan nilai matematika lanjut, dan Y menyatakan IPK semester saat pengambilan mata kuliah matematika lanjut tersebut. Pada contoh ini saya punya 9 mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika lanjut. Misalnya pada mahasiswa pertama diketahui nilai matematika lanjutnya adalah 2 dan IPK-nya 2,75. Mahasiswa kedua diketahui nilai matematika lanjutnya adalah 2,25 dan IPK-nya 2,75. Kedua nilai ini dalam skala 4, yang artinya nilainya antara 0 sampai dengan 4. Nah, seandainya IPK semester bisa dinyatakan sebagai regresi linier dari nilai matematika lanjut, kita akan mencoba memperkirakan seandainya ada seorang mahasiswa mendapat nilai matematika lanjut 3,4, berapakah IPK semester dari mahasiswa tersebut? Nah, kita akan menyelesaikan dengan asumsi bahwa ada regresi linier antara nilai matematika lanjut dan IPK semester. Untuk menyelesaikan kasus ini, sebelum kita memperkirakan berapakah IP semester dari seorang mahasiswa yang nilai matematika lanjutnya adalah 3,4, kita hitung dulu atau kita nyatakan dulu bagaimana IP semester itu dinyatakan sebagai regresi linier dari nilai matematika lanjut. Untuk itu kita menghitung nilai θ 1 dan menghitung nilai θ 0, sehingga nanti kita temukan persamaan bahwa Y sama dengan θ 0 ditambah θ 1 kali X. Dan nanti X ini kita beri nilai 3,4. Nah, untuk menghitung θ 1 dan θ 0, kita lihat persamaannya bahwa θ 1 itu dihitung dari N kali sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Ada beberapa nilai yang perlu kita hitung. Misalnya untuk yang pertama, kita menghitung X kali Y, berarti kita harus menghitung dulu nilai X yang dikalikan dengan nilai Y. Kita peroleh seperti ini. Saya tambahkan sebuah kolom yang menyatakan nilai hasil perkalian setiap nilai X dan Y. Misalnya di sini ada 2 X-nya dan 2,75 untuk Y-nya, maka X-nya adalah 5 kali 5. Kemudian untuk yang data kedua, X-nya 2,25, Y-nya 2,75, maka X-nya adalah dikalikan diperoleh 6,188. Demikian seterusnya sampai diperoleh nilai 15,00 yang merupakan hasil kali dari 4 dan 3,75.
Berikutnya kita hitung sigma X kuadrat, yang artinya kita harus hitung dulu nilai X kuadrat. Dari masing-masing nilai X, kita hitung berapa nilai X kuadratnya. Misalnya, untuk X sama dengan 2, berarti nilai X kuadratnya adalah 4. Kemudian untuk X 2,25, nilai X kuadratnya adalah 5,063. Begitu seterusnya, sampai kita peroleh nilai X kuadrat untuk 4 adalah 16. Nah, setelah kita hitung nilai X kali Y dan nilai X kuadrat, kemudian kita total, kita hitung sigmanya, nilai totalnya, sehingga dengan nilai total itu kita bisa menghitung nilai theta 1. Kita hitung nilai X, karena saya memerlukan total nilai X di sini, ya, dan nilai X yang di sini, serta nilai X yang ini. Kita hitung total nilai X, yaitu 27. Kemudian kita hitung juga total nilai Y, karena saya memerlukan total Y di sini dan total Y di sini. Sehingga kita peroleh 28,75. Kemudian kita hitung total untuk X kali Y, peroleh 87,125. Dan kita hitung nilai total X kuadrat, yaitu 84,75. Selanjutnya nilai-nilai ini kita masukkan ke rumus untuk perhitungan theta 1 dan theta 0. Theta 1 adalah N kali sigma XY, berarti N-nya ada 9. Kemudian sigma XY adalah 87,125. Dikurangi dengan sigma X 27 dikalikan dengan sigma Y 28,75 dibagi dengan N 9 kali sigma X kuadrat 84,75 dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan di 27 kuadrat. Sama dengan 0,233. Kemudian untuk theta 0-nya sama dengan 1/n 1/9 dikalikan dengan sigma Y 28,75 dikurangi dengan theta 1 0,233 dikalikan dengan 1/n 1/9 dikalikan dengan sigma X 27 sama dengan 2,494. Diperoleh persamaan regresi linear Y sama dengan 2,494 ditambah 0,233X. Sehingga jika diketahui X sama dengan 3,4, maka nilai Y-nya adalah 2,494 ditambah dengan 0,233 dikalikan dengan 3,4, dan ini sama dengan 3,288. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Diketahui nilai X dan Y. X ini menyatakan tinggi dalam meter, dan Y menyatakan berat dalam kilogram. Data ini adalah data tentang tinggi dan berat orang Indonesia. Misalnya diketahui orang pertama tingginya 1,47 dan beratnya 52,21. Orang kedua tingginya 1,5 dan beratnya 53,12. Begitu seterusnya. Nilai ini kita gunakan untuk memperkirakan berat seseorang seandainya diketahui tinggi orang tersebut. Dengan asumsi
Misalnya kita bisa menyatakan ada hubungan regresi linear antara tinggi dan berat seseorang. Nah, misalkan tingginya adalah 1,7 meter, kita akan memperkirakan berapakah berat dari orang tersebut. Kita nyatakan regresi linear antara X dan Y. Berarti kita hitung berapa theta 1 dan theta 0, sehingga nanti kita bisa menyatakan Y sama dengan theta 0 plus theta 1X. Seperti di contoh sebelumnya, kita harus menghitung X kali Y. Saya buat satu kolom X, Y yang menyatakan hasil perkalian nilai X dan Y. Misalnya, jika X-nya 1,47 dan Y-nya 52,21, maka X-nya adalah 76,749. Jika X-nya 1,5, Y-nya 53,12, maka X-nya adalah 79,680. Begitu seterusnya, diperoleh 136,262 yang menyatakan hasil perkalian antara 1,83 dan 74,46. Kemudian kita hitung X kuadrat. Saya buat satu kolom lagi untuk menyatakan X kuadrat. Misalnya untuk X 1,47, maka X kuadratnya 2,121. X 1,5, X kuadratnya 2,250, dan seterusnya, sampai kita peroleh 3,349 yang menyatakan 1,83 kuadrat. Kemudian kita hitung total dari masing-masing kolom ini, yaitu total X 13,21, total Y 497,59, total XY 828,770, dan total X kuadrat 21,931. Dengan data ini kita bisa menghitung theta 1, yaitu sama dengan 8 kali sigma XY 828,770 dikurangi dengan sigma X 13,21 dikalikan dengan sigma Y 497,59 dibagi N 8 dikalikan dengan sigma X kuadrat 21,931 dikurangi sigma X yang dikuadratkan 13,21 kuadrat sama dengan 38,724. Kemudian kita hitung theta 0 sama dengan 1/n 1/8 dikalikan dengan sigma Y 497,59 dikurangi dengan theta 1 38,724 dikalikan 1/8 kali sigma X 13,21 sama dengan min 1,550. Sehingga kita peroleh persamaan linear Y sama dengan min 1,550 dikurangi 38,724, ditambah dikalikan dengan X. Jika X diketahui seperti di soal tadi sama dengan 1,7, maka nilai Y-nya adalah minus 1,550 ditambah dengan 38,724 dikalikan dengan 1,7.
Dan ini sama dengan 64,280. Jadi dengan regresi linier terhadap data ini, bisa diperkirakan bahwa berat seseorang yang tingginya 1,7 adalah 64,280. Demikian video pertama dari regresi dan interpolasi linier. Akan dilanjutkan dengan video kedua yang khusus membahas tentang interpolasi linier.